Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Judul renungan kita hari ini ialah bahaya dari percaya diri sendiri. Mari berdoa. Kiranya pertolongan-Mu menjadi bagian kami, tatkala kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Bila firman ini boleh makan tempat dalam hati kami, dan ini boleh menjadi kekuatan iman bagi kami akan tetap melangkah dengan pasti bersama-sama dengan Tuhan, karena kekuatan firman yang boleh motivasi kami. Dalam nama Yesus, amin. Ayat inti kita hari ini diambil dari 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, "Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati, tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati." Saudara-saudaraku, pikiran harus dipusatkan pada Allah. Kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh mengalahkan kecenderungan-kecenderungan jahat dari hati alamiah kita. Usaha kita, penyangkalan diri, dan ketabahan kita haruslah sebanding dengan nilai tak terbatas yang harus kita kejar. Hanya dengan mengalahkan sebagaimana Yesus telah kalahkan, maka kita akan memenangkan mahkota kehidupan. Bahaya manusia yang besar ialah menipu diri sendiri, memanjakan rasa kepuasan sendiri, dan dengan begitu memisahkan diri dari Allah, sumber kekuatannya. Kecenderungan kita yang alamiah, kecuali dibetulkan oleh Roh Kudus Allah, memiliki dalam dirinya benih-benih kematian moral. Kecuali kita berhubungan dengan Allah, kita tidak dapat menolak pengaruh-pengaruh diri yang tidak disucikan, cinta diri, dan godaan berbuat dosa. Untuk memperoleh pertolongan dari Tuhan, kita harus menyadari kebutuhan kita. Kita harus benar-benar mengenal diri kita sendiri. Hanya orang yang mengenal dirinya sebagai orang berdosa yang dapat diselamatkan oleh Tuhan. Hanya setelah melihat diri kita yang tidak berdaya dan setelah meninggalkan rasa percaya diri kita, barulah kita dapat berpegang pada kuasa ilahi. Bukan hanya permulaan kehidupan keagamaan, penyangkalan diri itu dilakukan, tetapi setiap langkah menuju ke sorga, hidup itu harus dibarui. Semua perbuatan kita yang baik bergantung pada satu kuasa di luar diri kita sendiri. Karena itu perlu jangkauan hati yang terus-menerus kepada Allah. Satu pengakuan dosa yang sungguh dan senantiasa merendahkan jiwa di hadapannya. Bahaya mengelilingi kita, dan kita aman hanya kalau kita menyadari kelemahan kita dan iman kita bergantung teguh pada penyelamat yang perkasa itu. Kita harus berpaling dari ribuan pokok persoalan yang mengundang perhatian. Ada hal-hal yang menghabiskan waktu dan menimbulkan pertanyaan, tetapi berakhir dalam kekosongan. Minat tertinggi menuntut perhatian dan tenaga yang sungguh-sungguh yang begitu sering diberikan kepada hal-hal yang relatif tidak berarti. Pengetahuan akan Allah dan Yesus Kristus yang dinyatakan dalam tabiat adalah suatu kehormatan di atas segala hal lain yang dinilai di dunia atau di sorga. Itulah pendidikan tertinggi. Itulah kunci yang membuka gerbang kota sorgawi. Pengetahuan ini dimaksudkan Allah agar semua orang yang mengenakan Tuhan dapat memperolehnya. Seri Bina Keluarga jilid 4 halaman 419 sampai 421. Kiranya Tuhan memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, setelah kami dibekali dengan kebenaran firman-Mu, bila firman ini benar-benar akan makan tempat dalam hati kami, dan kami akan semakin mengandalkan Engkau dalam perjalanan iman kami. Kami akan melakukan semua kegiatan kami hari ini Tuhan. Karena itu,
Hamba datang dan menyerahkan anak-anak Tuhan yang mendengarkan channel ini hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah pertolongan-Mu akan nyata bagi mereka. Mereka selalu dilindungi, mereka selalu dijaga, dan segala yang dikerjakan berhasil. Tangan Tuhan yang kuat selalu menuntun mereka ke dalam segala kebenaran. Terima kasih Tuhan, karena perlindungan, penyertaan akan menjadi bagian anak-anak Tuhan yang mendengarkan channel ini. Engkau tetap hindarkan dari sakit penyakit, kecelakaan, mara bahaya yang mudah berlaku bagi kami, dan kami senantiasa akan hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, sempurnakanlah doa kami. Terimalah doa kami, jawab sesuai kasih karunia-Mu, karena kami selalu berdoa memohon berkat-Mu hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.